dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Restu, makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nilam. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Aji Braja Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan diapa-apakan kami. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Treasure, dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib, sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-26 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, dan Indrawati sebagai Bibi Sarbini. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Setelah berkenalan dan bercerita tentang pengalamannya kepada penduduk desa, Restu Singgi kemudian masuk ke dalam pondok. Sementara petani pemilik pondok itu sudah tertidur pulas. Dan pada saat itu, Nilam Cahya masih belum tidur. Nampaknya penduduk sangat senang sekali padamu. Begitulah. Jika kita baik pada orang, maka orang pun akan melayani kita dengan baik pula. Jika kita ingin dilayani dan diperhatikan orang, maka kita pun harus memperhatikan orang.
Dimanapun kita berada, kebaikan dan kesopanan haruslah kita tanamkan. Kamu cerita apa saja pada mereka? Sepertinya mereka begitu menyimak ceritamu itu. Aku cerita masalah makhluk siluman ular itu, tapi untungnya desa ini belum pernah dimunculkan makhluk itu. Makhluk siluman ular itu di mana-mana akan dikenal dan ditakuti orang. Apalagi desa ini masih berada di wilayah kaki Gunung Ciremai. Nilam, kau dengar apa yang dikatakan penduduk tadi? Kalau kampung Kuningan yang sedang kita tuju sudah dekat. Ya, besok pagi-pagi sekali kita sudah harus pergi meninggalkan desa ini. Malam terus merayap jauh. Nilam Cahya sudah terlelap dalam tidurnya. Begitu juga dengan Restu Singgi. Pagi harinya setelah sarapan dan pamit pada pemilik pondok, Restu Singgi dan Nilam Cahya melanjutkan perjalanannya meninggalkan desa itu. Apa yang kau rasakan saat ini, Nilam? Hatiku jadi berdebar-debar. Aku rindu dengan ibuku. Rindu sekali. Entah sudah berapa lama aku tidak bertemu. Aku sendiri tidak tahu lagi kabar ibuku saat ini. Kita harapkan keluargamu semua baik-baik. Ya, itu harapanku. Kau tidak malu memperkenalkan aku nantinya dengan keluargamu, bahwa aku adalah calon suamimu. Kau aneh. Pertanyaanmu seperti anak kecil. Kenapa aku harus malu? Justru aku dan keluargaku akan merasa senang menerima kehadiran kita. Apa benar begitu? Iya. Tapi kau jangan heran atau kaget nantinya. Keluargaku kalau sudah kumpul semuanya, wah, banyak sekali. Kau akan bingung menghafal nama saudara-saudaraku nantinya. Apalagi keponakan-keponakanku yang masih kecil-kecil. Kalau begitu kau keluarga besar juga. Iya, aku memang keluarga besar. Keluarga Ki Gedeng Mukti, kakekku itu memang keluarga besar. Restu Singgi dan Nilam Cahya terus memacu kudanya. Menjelang siang hari, mereka sampai di perbatasan desa memasuki wilayah perkampungan Kuningan. Sebentar kemudian, mereka sampai di induk kampung halaman Nilam Cahya. Kita sudah sampai. Restu, inilah kampung halamanku. Inilah kampung di mana aku dulu dilahirkan dan dibesarkan. Aku senang. Aku bahagia sekali. Entah berapa lama kampungku ini aku tinggalkan, tapi sepertinya tidak berubah. Induk kampung masih ramai seperti dulu. Ya, kampung halamanmu sangat ramai. Wilayahnya besar sekali. Tapi aku menangkap perhatian darimu. Ada apa dengan diriku? Sepanjang perjalanan kita memasuki kampung ini, hampir setiap penduduk yang melihatmu, mereka semuanya memberi hormat padamu. Tapi ada juga yang ragu. Barangkali mereka lupa padamu, karena sudah lama kau pergi. Di sini aku menangkap tentang keluargamu. Aku yakin, kalau ternyata keluargamu juga dari kalangan keluarga terhormat, atau disegani di kampung Kuningan ini. Kukira tidak begitu. Penduduk kampungku ini memang ramah-ramah pada siapa saja, apalagi pada tamu yang belum dikenalnya. Oh, bukan itu persoalannya. Tapi aku menangkap sesuatu yang lain pada dirimu. Penduduk sepertinya segan padamu. Aku percaya keluargamu pasti mempunyai pengaruh yang cukup besar di kampung ini. Iya kan? Keluargaku tidak ada istimewanya, Restu. Kukira biasa-biasa saja. Lain dengan keluargamu. Yang aku tahu, keluargamu itu hidup di kalangan orang-orang yang cinta adat. Keluargamu sangat dihormati penduduk. Apakah rumahmu masih jauh dari induk kampung ini? Tidak. Ayo. Restu Singgi dan Nilam Cahya mempercepat kudanya menuju ke rumah Nilam Cahya. Sebentar kemudian, mereka sampai di halaman sebuah rumah yang cukup besar. Itukah rumahmu? Iya. Kulihat keadaannya tidak ada perubahan. Restu,
Disinilah aku pernah lahir dan dibesarkan. Di halaman inilah aku pernah sering belajar kuda jika sore hari begini. Dan di halaman ini juga aku pernah berlatih silat. Kenapa nampaknya sepi sekali? Aku tidak melihat ada seorang dari keluargamu yang menyambut kedatangan kita. Mungkin mereka tidak ada yang tahu kedatangan kita. Rumah Nilam cukup besar dan bagus. Kukira Nilam juga dari keluarga berada dan dihormati di kampungnya ini. Nilam? Nilam? Kenapa jadi merenung? Apa yang sedang kau pikirkan? Bukankah seharusnya kau bahagia? Karena kau sudah berada di kampung kelahiranmu yang sejak lama kau tinggalkan ini. Sebaiknya kita pergi saja dari tempat ini, Restu. Pergi? Kau aneh, Nilam. Kenapa kita harus pergi lagi? Bukankah kita sudah sampai di rumahmu? Kenapa kita tidak masuk? Kuharap kau tidak menentang keinginanku, Restu. Ayo kita pergi dari tempat ini. Nilam! 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 Ada apa sebenarnya? Aku sungguh tidak mengerti dengan keinginanmu seperti itu. Kenapa kau harus pergi? Bukankah itu rumahmu? Kau ini aneh sekali. Itu memang rumahku. Tapi dulu, sekarang tidak lagi. Kenapa? Apakah sudah dimiliki orang lain? Nanti kau akan aku ceritakan. Kita mau kemana sekarang? Kita ke rumah Bibi Sarbini. Ke rumah bibimu? Ya, di sana aku bisa bebas, tenang, dan leluasa bercakap-cakap. Mereka terus melarikan kudanya menuju ke pondok Bibi Nilam Cahya. Sebentar kemudian, mereka sudah sampai di halaman sebuah pondok. Itulah pondok Bibi Sarbini, Restu. Oh, menyenangkan sekali suasana di sini. Udaranya sejuk. Tentunya bibimu seorang wanita yang rajin bekerja. Lihatlah, di sekitar halaman pondok ini penuh ditumbuhi pohon sayuran. Bukankah sudah aku katakan, bibiku seorang petani biasa. Hidupnya sangat sederhana. Dia memang sangat rajin, Restu. Dan saat ini, dia pasti belum kembali dari sawahnya. Lalu bagaimana sekarang? Ayo, kita turun dulu dari kuda kita. Kalau memang bibiku tidak ada, kita bisa menunggunya. Hup! Hup! Aku lebih senang tinggal dalam suasana seperti ini. Kenapa tidak di rumahmu saja? Rumah besar dan bagus. Kau bisa lebih senang hidup di rumah itu. Di sini hanyalah gubuk sederhana. Aku lebih suka kesederhanaan. Apalagi di sini alamnya begitu indah. Udaranya sejuk dan indah dipandang mata. Kau tahu, dulu semasa usiaku 5-15 tahun, aku justru menghabiskan waktu-waktu di pondok Bibi Sarbini ini. Aku jarang sekali di rumah. Ada orang datang, Nilam. Oh, itu pasti Bibi Sarbini, Restu. Ya, itu bibiku. Bibi! Bibi Sarbini! Oh, kau Nilam. Benar, Bi. Aku Nilam. Aku Nilam Cahya, keponakanmu. Nilam. Bi. Bibi ini tidak bisa membayangkan mimpi apa bibimu ini semalam. Rasanya Bibi tidak percaya kalau ternyata keponakanku akan datang. Lama sekali kita tidak saling jumpa, Nilam. Siapa nama temanmu, Nilam? Restu Singgih, Bi. Panggil saja Restu. Nak Restu. Beginilah keadaan kehidupan bibinya Nilam. Tentunya lain dengan keadaan kehidupan keluarga Nak Restu. Sama saja saya kira, Bi. Saya juga tidak ada yang istimewa. Tapi kan kalau Nak Restu tidak seperti Bibi Sarbini ini, Nak Restu hidup dari kalangan keluarga terhormat. Segala kebutuhan serba ada. Tidak seperti Bibi ini. Pondoknya saja sederhana. Sudah reot begini.
Semoga saja Nak Restu betah singgah di rumah Bibi Sarbini ini. Oh, senang sekali, Bi. Inilah kehidupan alami yang saya sukai. Tapi Bibi Sarbini tadi sampai tahu tentang keadaan keluarga saya. Nilam yang bercerita. Itu memang sering mengada-ada. Maaf kalau kau tidak suka, Restu. Bibiku ini memang banyak tanya. Itulah Bibi Sarbini yang pernah aku ceritakan padamu. Orangnya luas dan senang bicara. Itu hanya kewajaran saja. Benar kan, Nak Restu? Kita ini hidup jangan ngoyo. Biasa saja, apa adanya. Lihat, bibimu ini punya apa, Nilam? Tapi Bibi tidak pernah merasa sedih. Bibi tetap riang dan gembira. Hidup itu kalau dibuat susah, ya susah. Tapi kalau mau dibuat senang, ya bisa senang. Bibi Sarbini ini memang pandai bicara. Tapi saya senang. Bibi masih kelihatan gesit dan cantik, Bi. Benar. Saya yakin banyak laki-laki yang masih mau dengan Bibi. Walau usia Bibi menjelang senja. Kalian ini ada-ada saja. Tapi sungguh, Bi, kami tidak mengada-ada kok. Lama sekali mereka bercakap-cakap hingga jauh malam hari. Sementara Restu Singgi sudah tidur di ruangan tengah pondok itu, Bibi Sarbini menahan Nilam Cahya untuk tidak tidur dulu. Ada apa lagi, Bi? Nilam, mau kan kamu menemani Bibi bicara? Kita kan baru bertemu setelah sekian lama berpisah, anak manja. Bi, saya mohon jangan sebut-sebut saya anak manja kalau di depan Restu. Saya malu. Kenapa harus malu? Memangnya Nak Restu itu apa kamu? Nilam, Bibi boleh tanya kan? Silahkan. Bibi mau tanya apa? Nak Restu itu siapa sebenarnya? Apa hanya teman dalam pengembaraanmu saja? Saya sebenarnya belum mau bicara dulu, Bi. Saya... Tidak usah malu, Nilam. Kenapa kau sungkan bicara dengan bibimu sendiri? Ayo, bicaralah yang benar. Anak muda itu kelihatannya baik. Dia gagah dan tampan. Tentunya dia juga seorang pendekar. Kau kenal di mana, Nilam? Berapa lama kau kenal Nak Restu? Kau sudah menjadi kekasihnya ya? Bukan hanya kekasih, Bi. Tapi dia calon suamiku. Calon suamimu? Iya. Itulah sebabnya aku kembali ke kampung halaman. Aku ingin memperkenalkannya pada semua keluargaku. Karena kami akan segera kawin. Apa katamu? Kau akan segera kawin? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.